Shalom adik-adik, happy Sunday untuk kita semua. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak mau memberikan peraturan buat papi mami maupun adik-adik yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah, yang pertama, papi mami bisa menyiapkan televisi yang tersambung dengan internet atau juga bisa menggunakan laptop atau handphone untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang kedua, adik-adik selama mengikuti ibadah harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik datang beribadah di gereja. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari WL atau dari kakak-kakak pembina ya. Kalau semisalnya kakak suruh untuk mengangkat tangan, adik-adik semuanya harus mengangkat tangan. Kalau kakak suruh untuk bangkit berdiri, semua adik-adik harus ikut bangkit berdiri. Kalau kakak suruh untuk bertepuk tangan, semuanya juga harus bertepuk tangan. Yang keempat, adik-adik atau papi mami bisa mengirimkan dokumentasi video dan foto ke kakak pembina masing-masing melalui WhatsApp. Yang kelima, adik-adik bisa mengisi absen melalui live chat atau di kolom komentar YouTube. Selamat beribadah untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata adik-adik dia ada di sini loh. Carinya kemana-mana. Ambil aja. Oh, lu balik lah. Lepas lah. Ambil. Jadi ngapa? Ya. Lepas depan. Bu balik mah. Lu gak ada apa? Hả? Nah, lepas. Sama di kap. Kapun kap. Hai depan lah kap. Lu kan nama kap. Ah, lepas lah kain ni kap. Lu kau lepas hai. Aku bah. Buka aja dulu lah, gak apa-apa. Mungkin sudah cinta ini. Lah, Itu uang. Bisa kali uang. Alah kan bakal. Buka aja, ayo. Bung. Ayo, apa tuh? Baca, ayo baca. Wah. Apa tuh? Oh. Apa itu? Wah, banyak kali. Oke. Apa itu? Lihat. Oh. Wah, apa itu? Baca. Ada tulisannya. Lekap. Oh, ini tulisan. Ada tulisan, baca. Sawadikap, lamalah, lepas. Halo kakak pembina kesayangan Holy Kids. Lemai kalau kumai. Ada yang tahu hari ini hari apa? Lai, lepas lupa. Lu udah baik. Ya betul, hari ini hari Paskah. Kalap lupa lagi lupa. Dan sekarang sudah jam 9. Yang berarti 30 menit lagi kita akan Long lupa. Wal, memulai ibadah kita. lupa. Heng, lupa napa? Tapi gawat, Kak Yunus tiba-tiba hilang tanpa jejak. Lepas Nani? Oh, ini lupa ya? Oh, Kak Yunus hilang bener. Oh, arigato. Lepas Mana dia? Baca lagi. Lu lepas, kangen dekai pak. Dengar-dengar kakak-kakak punya tingkat kerjasama yang tinggi. Kita bagi kelompok aja ya. Ya, boleh tuh. Lah kemana kai? Lah kemana kalau? Nah lah ke. Oke. Nah lah ke. Siap. Lu nah lama, lu lah lepas lekap. Oke, siap. Oke. Come on. Oke, come on. Lehap kayu nus. Habis ini gimana? I wait for someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into. Yang mana ini tuh? Halah, Kayaknya ke sana tuh. Terus kemana ini? Coba buka maps. Lalu tuh. Untuk 12 saya 12. Coba buka. Oh, Apa nih? Coba. lo Apa ini? Apa tuh? bahasa Indonesia aja ya. Ya Indonesia aja kita nggak ngerti. Lah Coba baca apa itu?
Lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Berarti buku. Ini bukan. Coba, yuk. Ada nggak? Halo? Nggak ada. Wah, di mana ya? Oh, itu bukan tuh. Mana ya? Sana. No. Dalam belakai. Gimana nih? Kemana belakai? Mana Kak Yunus ya? Mana nih? Nangkep ada. Coba kita ke sana ya, adik-adik. Orang main kah? Udah kepet. Ayo kita ke sana cobain ya. Oke. Di mana nih kira-kira? Tara. No, jong kap. Permisi. Oh, nggak ada orang ternyata. Oke. Gimana ya? Ini bukan nih. Coba kita. Wah, nggak ada. Berapa? Oh, itu apa tuh? Apa nih? Lu udah Bukan ini. Bukan ini kita. Iya. Ini apa nih? Bola kamu kok. Kita menemukannya. Wah, dengar. Hah? Apa maksudnya? Apa ini maksudnya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Panas lah kak. Wah, Lapang. apa tuh? Oh, kongkong lampai. Lampung kan kak. Oh. Darah kak di setiap mirror kak. Itu loh. Trong win Loh, pon. Titik-titik tanda tanya. Sterling. Ponia pondok. Ponia. P.O. N. Pon. Poni. 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 Ah. Ponia. Apa itu Ponia? Apa itu? Oh. Lah. Apa tuh? Wah, coba kita cari. Paino. Piano. Ayo. Kita lari ke depan. Ayo. Itu, cepat. Ayo itu piano tuh. Ayo. Oh, ini Ku nyanyi Hosana. bukan. Apa nih? Hom halaka malaka. Oh, itu dia. Doa. Buka semua 81 ayat 2. Coba itu baca. Coba baca Mazmur 81 ayat 2. Ini angkatlah lalu, bunyikanlah lalu rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Apa tuh? Clue-nya berarti Ada ada rebana, kecapi, gambus. Ada ini kan rebana, alat musik kan? alat musik. Musik tamborin ya. Di mana ruangannya? Di ruang CM. Oke, adik-adik, yuk ikut kakak-kakak semua. Come on. Ayo. Ini sih Di mana? harusnya di sini sih ya. Di sana coba. Coba di sana coba. Di mana ya adik-adik ya? Coba deh. Kak, Mana lagi ya? Coba sebelah situ Farel. Mana di atas kali? Oh, apa ini? Coba itu. Oh, Ya. ada kertas. Coba. Jo, sudah Jo. Sini. Apa ini? hah? Maksudnya apa? Ini clue yang tadi dipegang sama Evan, grupnya Evan. Waduh. Berarti sekarang Yuk kita cari Kita kakak. cari Kak Eva. ikutin Evan. Ayo.
Ayo adik-adik, ikutin lagi. Kak Eva. Kak Eva. Ada apa tuh? Mau apa? Mau Ada apa? Ada apa? Ada yang kode. Ada kode. Oh, Nih. Baca. Sok baca. Ya. Ke bawah. Mana ke bawah? R. R. Sok. Tanda seru sama tanda tanya. A. A. R A. Ingat-ingat ya. Tanda seru sama tanda tanya. A. A. R A. Ingat-ingat ya. 77. 77 apa? Mana Nih, 7? K. K. Rak sama dengan kumkain lah P. rak P. Jadi tandanya. Titik-titik tanda tanya. Rak P. I. Rapi ya. Rapi. Rov. Loh. P. Rapin. N. Rapin. A. Rakpina. Rapina. Rakpinar. Rakpinar. Rapinar. Rapinar. Apa tuh ayo? Rakpinar. Ayo lo apa lo? Coba kata-katanya dibalik. Lambat kap. Paino jadi piano. Jadi piano ini. Piano. Iya, ayo apa lo? Parkiran. Betul. Nah, sekarang kita sama-sama ke parkiran. Ayo. Ayo, come on. Ayo. Waiting for someone to save. I wanna tell you ห้างลำปางนะครับเวลาหาเพื่อว่าแล้วครับหารับไปละ come on Adik-adik, bisa bantuin Kak Vera nggak? Kira-kira ada apa sih di parkiran? Yuk. Yuk, ada apa nih? Ada apa? CCTV. Motor. Bukan. Apa ya? Kaca. Kaca buka. Bukan ya? Apa dong? oh Apa nih? Baca itu apa? oh banyak kan Baca itu. Yes, mana? Buka yuk. Santai. Apa yang santai? Wah, kunci. oh Berarti aku huwa tiga ada tiga ya? Kunci untuk Menemukan Yunus. Ayo kita cari lagi. Come on, Tapi come on. sebentar, ini kunci di mana ya? Iya, nah itu dia. Yunus Ada yang tahu nggak? Nggak, Yang tahu pegang kunci. Oke, ayo. Oke, yuk. Ayo kita ikutin. Adik-adik. Adik-adik kira-kira apa ya? Kok kita harus ke gereja, ke parkiran? Kira-kira di mana sih Kak Yunus? Adik-adik, tahu nggak? Ini tuh kunci yang biasa Kak Jojo buka buat ruang doa pagi. Ayo kita buka yuk. Mau kemana ngap? มงกำลังอะครับสวัสดีครับหลักท่านแม่ขอทานครับ Wah, belum terbuka. โอ้ขอรับครับ Gelap. Ayo cari. Di sini kan? Ada nggak? Di sini. Coba, nggak ada. Wah, ada yang nyala. Oh, itu dia. Ternyata adik-adik dia ada di sini loh. Carinya kemana-mana. Halo adik-adik, wah yang di rumah bisa lambaikan tangannya semuanya. Bentar, Kak Yunus ada di mana ini? Ada gua, pintu batunya kebuka. Karena hari ini bersama-sama kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Sudah siap beribadah hari ini adik-adik?
Yuk yang siap kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati dan Tuhan boleh menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau bersuka cita sebab Tuhan kami sudah bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Raja, kita mau sembah Dia. Haleluya. Yuk kita mau bertepuk tangan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus sudah mati buat kita untuk menebus setiap dosa kita. Dan hari ini Kak Yunus mau kasih tahu buat kalian semua, Tuhan Yesus sudah bangkit berarti kita sudah dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan. Adik-adik yang mau bersuka cita bersama-sama, kita mau nyanyi pujian ini. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja sekarang raja. Raja segala raja. Satu kali lagi ya. Raja segala raja. Yeay. Sebab kasih Tuhan dalam kehidupan kita sungguh sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita yang percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau bersuka cita kembali. Adik-adik yang sudah duduk, yuk Kak Yunus mau ajak kita bangkit berdiri sekali lagi dong. Kita mau semangat. Sebab apa? Sebab cintanya Tuhan dalam hidup kita tuh sangat besar sekali. Masa kita mau puji Tuhannya setengah-setengah? Yuk adik-adik, kita mau katakan pujian ini bersama-sama ya. Yuk semuanya bertepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan dari awal ya.
pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang kudus. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, dari awal katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan sama-sama, padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang kudus. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Ke depan lagi ya. Lebih pelan lagi. Pam 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 pam, yeay! Silakan duduk adik-adik semua. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita buat Tuhan, dan hari ini bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu enggak? Tadi sebelum kita mulai ibadah, kita sudah menyaksikan film bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mengalami kematian, tapi dia mati untuk kita semua. Dan hari ini kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang siap, mari kita mau tutup mata kita bersama-sama. Kita boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib. Tuhan Yesus boleh bangkit. Tuhan Yesus boleh menyatakan kuasa, mujizatnya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
adik-adik kita mau angkat tangan kanan kita, katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup adik-adik semua, baik dalam kehidupan kakak-kakak pembina, papi, mami, semua Tuhan mengasihi kehidupan kita. Bahkan Dia merelakan nyawanya bagi engkau dan saya. Tuhan merelakan nyawanya bagi adik-adik semua. Karena Tuhan cinta kepada setiap kita tanpa terkecuali. Kita yang masih kecil, kita adik-adik yang sudah besar, Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati mata, tangan, mulut, lidah kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Halo adik-adik, sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, keluarkan alat tulisnya, keluarkan bolpennya ya, semuanya kita mau catat ayatnya. Oke, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 27 dengan judul Percaya Dia Bangkit. Sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 27 dengan judul Percaya Dia Bangkit. Siapa yang sudah siap belajar firman Tuhan? Angkat tangannya. Kak Yunus sudah lihat nih, semuanya sudah angkat tangan, berarti kita semuanya siap belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang percaya Dia bangkit. Kak Yunus punya kata kunci. Kalau Kak Yunus bilang Yesus bangkit, adik-adik semuanya bilang aku percaya Dia bangkit, aku percaya Dia hidup. Haleluya. Siap? Kata kunci hari ini, Yesus bangkit, aku percaya Dia bangkit, aku percaya Dia hidup. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Yunus akan bercerita tentang satu murid Tuhan Yesus yang bagaimana murid Tuhan Yesus ini meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa dia? Yaitu Thomas. Tapi sebelum Kak Yunus bercerita, Kak Yunus mau kasih tahu nih buat adik-adik. Hari ini kita memperingati hari Paskah. Kalian tahu enggak? Hari Paskah itu hari apa sih? Yang tahu bisa komen di bawah ini. Wah, enggak usah nunggu komen, Kak Yunus kasih tahu. Hari Paskah dalam kehidupan kekristenan orang Kristen hari-hari ini, yang sekarang ini hari Paskah adalah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang mana Tuhan Yesus itu sudah disalib dan mati, dan di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, tahu enggak adik-adik, sebelum Tuhan Yesus dikubur, Tuhan Yesus harus mengalami yang namanya peristiwa kematian. Dia harus disalib. Kita memperingatinya sebagai Jumat Agung. Nah, Kak Yunus mau cerita di dalam Matius, di sini Matius 28 ayat yang ke-10 diceritakan bagaimana Maria dan Maria yang lain pagi-pagi benar pada waktu itu dikatakan bahwa setelah hari Sabat pagi-pagi benar mereka datang berziarah ke kubur Yesus. Akan tetapi tahu enggak adik-adik, ketika mereka sudah sampai di kubur Yesus, mereka melihat tutup dari batu itu, tutup dari kubur itu, yaitu batu yang sangat besar, itu sudah terguling, sudah terbuka pintunya. Mereka berpikir, siapa yang sudah membuka tutup dari kubur Yesus? Padahal batunya itu sangat besar sekali. Tapi siapa ya yang sudah membuka? Ketika mereka mau mendekat, ada malaikat Tuhan datang. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-7, di sana malaikat berkata kepada Maria bahwa
Yesus yang ia cari sudah bangkit. Bahkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-10, Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Kemudian Yesus berpesan kepada mereka supaya murid-murid suruh berkumpul ke Galilea. Wah, luar biasa ya ceritanya. Nah, tahu enggak adik-adik bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi peristiwa atau kabar yang sangat-sangat heboh pada waktu itu. Karena apa? Karena di dalam Markus pasal yang ke-28 ayat 11 sampai yang ke-15, di sana yang namanya imam-imam kepala dan tua-tua, mereka menyuap orang-orang yang menjaga kubur Yesus. Mereka kan bercerita kepada imam-imam, kepada tua-tua, dibilang Yesus sudah bangkit. Tapi mereka dibayar, suruh bilang gini, "Shh, jangan bilang Yesus sudah bangkit. Tapi ceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus mayatnya dicuri, diambil oleh murid-muridnya." Dan peristiwa kebangkitan Yesus pada waktu itu adalah peristiwa yang sangat heboh, yang sangat-sangat penuh dengan berita hoax. Karena orang-orang berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tapi Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Nah, adik-adik, di sini Kak Yunus mau kasih tahu buat sama kalian. Murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi peristiwa ini, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus mati, kemudian ketika Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada mereka. Nah, Kak Yunus mau kasih tahu, ternyata yang dilakukan murid-murid ada banyak hal. Kak Yunus mau kasih dua peristiwa. Yang pertama, ada murid-murid, tidak tahu Kak Yunus sebagian besar atau murid-murid, pokoknya dikatakan ada murid-murid yang kecewa. Karena apa? Karena mereka ini memiliki harapan bahwa Yesus itu akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Nah, di sini ditulis di dalam Lukas 24 ayat 21. Mereka itu sangat kecewa. Kok Yesus yang kita guru kita, Yesus yang menjadi guru kita, yang kita anut, tapi kok dia mati sih? Kok dia matinya disalib sih? Mereka kecewa karena mereka memiliki keinginan, memiliki sebuah harapan bahwa Yesus Kristus itu nanti yang jadi pembebas buat kaum Israel. Akan tetapi Yesusnya mati. Nah, kemudian ada yang kedua yang dilakukan murid-murid pada waktu itu. Ada yang kedua. Yang kedua adalah ada juga murid-murid yang kembali ke dalam pekerjaan semula sebelum mengikut Tuhan. Salah satunya adalah mereka menjadi nelayan. Jadi bisa digambarkan ya adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian Tuhan Yesus mati, banyak murid-murid Tuhan itu ada yang kecewa, kemudian ada yang kembali ke dalam pekerjaannya yang semula. Akan tetapi ketika mereka mendapati bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang mereka lakukan? Nah, di sini dikatakan di dalam Yohanes pasal 20, pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Di situ murid-murid percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Akan tetapi di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23, nah, pada waktu peristiwa itu ketika murid-murid mereka percaya, ada satu murid yang tidak hadir bersama dengan mereka. Ada yang tahu siapa? Dikatakan di ayat yang ke-24, yaitu Thomas. Thomas memilih untuk tidak berkumpul dengan teman-temannya. Thomas memilih untuk menyendiri karena apa? Karena Thomas merasa kecewa. Thomas merasa sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus tidak bangkit. Nah, di dalam ketidakpercayaannya itu, ketika Thomas datang, kemudian murid-muridnya bercerita, murid-muridnya yang lain bilang, tadi Tuhan Yesus menampakkan diri. Akan tetapi Thomas bilang, dikatakan di ayat yang ke-25 seperti ini. Kak Yunus mau baca buat kita semua ya, di ayat yang ke-25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, cucukkan tangan ke dalam lubang lambungnya,
ke dalam lambungnya, akan percaya. Thomas memilih tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh teman-temannya. Tahu enggak adik-adik? Setelah 8 hari dari peristiwa itu, Tuhan menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. Dikatakan di ayat yang ke-26, di sana dikatakan seperti ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-7 ini perkataan Tuhan Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Tidak percayalah dan jangan engkau tidak percayalah. Percayalah. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Thomas mencucukkan tangannya, melihat di tangan Tuhan Yesus ada bekas paku, kemudian mencucukkan ke dalam lambungnya, dan dari situ Thomas percaya. Dan dikatakan di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Thomas baru percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, hari ini kita belajar dari ketidakpercayaan Thomas. Kita belajar apa? Kak Yunus di sini tulis bahwa cerita Yesus bangkit, cerita Tuhan Yesus bangkit, itu bukan sebuah dongeng. Akan tetapi ini adalah cerita yang sesungguhnya karena cerita Tuhan Yesus tertulis di dalam Alkitab. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus mati menanggung dosa semua orang. Dan yang kedua, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, dan dia sudah menggenapkan nubuat dari nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang ketiga, kita belajar apa? Yang ketiga adalah kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita percuma dong kita jadi orang Kristen, percuma dong kita ikut Tuhan. Masa yang kita sembah hanya seorang manusia yang sudah mati saja? Tapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia bangkit, tapi tidak hanya bangkit, dia naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Mesias. Dan yang keempat kita belajar apa? Dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 30 bagian terakhir, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kita selamat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus itu hidup lagi, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi hari ini adik-adik, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kata kunci hari ini, Yesus bangkit, aku percaya dia bangkit, aku percaya dia hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus boleh mengajarkan kami untuk kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan nyatakan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada ayat hafalan buat kita semua, tolong dicatat ya dan dihafalkan. Ayat hafalannya ada di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Tolong ayat hafalannya dihafalkan, kemudian dikirim lewat video kepada kakak-kakak pembina. Dadah! Balik lagi bersama dengan kakak-kakak pembina di acara Main Game Yuk! Sekarang kakak pembina nanti akan dikasih soal pertanyaan. Nanti kalau misalnya berhasil menjawab
butir. Kalau misalnya udah kumpul 6 butir, kakak pembina harus langsung pindah ke meja berikutnya buat makan telur sampai dikasih waktu sampai 30 detik sebanyak-banyaknya. Oke, udah siap kakak-kakak? Siap. Pertanyaan nomor 1. 20 kali 5. Kak Yunus? 100. Betul. Wah, ini masih awal ya. Iya, ganti. Oke. Silakan. Lanjut. 10 kali 10. 100. Oke. Seri adik-adik, seri. Lanjut. 12 kali 5. Farel. 60. Ya, betul. Nah, ini kok kakak Farel itu deg-degan ya. Kelihatannya ini. Gak suka sumpah. Oke, 21 nih sementara. Selanjutnya, akar 9. 3. Kasus nih. Betul. Yeay. Ayo bisa nggak? Ayo, bisa. Oh, berhasil. Ini gampang nih ya kakak-kakak nih. 5 tambah 3. 8. Oke. Harus keras. Ayo Kak Jojo. Ayo. Oke. Lanjut. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya nih. 52 dikali 2. 100. Ya, Kak Jojo. Jangan langsung jawab Kak Epan. Tungguin. Oke. 3 sama ya? 3 sama nih, 3 sama. Sampai 6. 100 dibagi 4. Kak Yunus. 25. Oke. Tumben lo gue pinter matematika. Lanjut. Oke. Ini udah berapa kakak-kakak? 43. 43. Oke. Ayo Pak, kamu harus makan. Ini hitungan panjang ya, jadi tolong dengar. 137 ditambah 52 dikali 0. Sabar. Nol. Ya, betul. Makan itu, makan apa? 6 kan sampai 6. Udah. Balik dulu. Iya. Lagi. Bisa ya. Iya. Oke, siap. Kamu jangan jawab Kak Jojo. 72 tambah 8. Kayak 80. Betul. Salah kok. Salah. Udah benar ah. Oke, udah berapa nih? 45. 45. Oh, sengit nih. Ini yang ke-6 harus langsung makan. Oke, selanjutnya akar 144. Kasus nih? 12. Betul. Angkat tangan langsung aja enggak? Jangan. Selanjutnya Saya masuk final nih. Ayo, gimana Kak? Gagal. Kurang satu. 12. Udah bener tadi. Udah. Oke. Selanjutnya nih. Oke. 50 dikali 3. Kak Jojo. 150. Oke. Ayo Jo, makan Jo. Udah, nice. Tungguin 30 detik. Selanjutnya. Makan. Langsung makan. Ya. 30 detik kan? Ya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Makan kuningnya doang, licik. 17, 18, Licik. 1 telur. Licik deh. 2, Kuningnya doang. Nempel ini. Habis. habis. 2. Kuningnya doang. Telur. Iya, udah habis waktunya. Cuman 2 Berarti telur. berapa? 2 telur. Oke, sekarang berarti kelompoknya Faren. Ini nggak semuanya nih. Berarti Faren yang makan. Ini nggak semuanya nih. Langsung makan dari ini. Enggak semuanya ini tuh pembuktian nih. Dia makan kuningnya aja. Kuningnya aja nih. Hadis. Sekarang Faren deh, Faren. Langsung jawab dulu atau? Ini dianggap Langsung aja. gimana nih? Lah malah dimakan. Langsung ya. Siap 30 detik. Langsung makan. aja. Boleh. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke guys, Faren sedang mengupas, mengunboxing 30 detik kan? dan telurnya ini teksturnya 30 detik kan? Betul.
seperti tuh baru 16, 13, 12. Wah, orang cepet ya makannya ya. Masih cepet aku. Kali dia. Habis. Habis. Abe, jangan dibancurin lagi lah. 2. Berapa tuh? 2. 2. Jadi kalian mau makan dingin ya? Mau. Oke. Makan kan langsung. Lomba berarti ya. Langsung cepet-cepetan ya. Oke. Oh, cepet-cepetan? Iya. Duaan? Oh, boleh. Oh. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oh, semangat ini. Oke adik-adik, ini adalah segmen terakhir dan sekarang kita punya penantang Kak Yunus dan Kak Evan. Oke, jadi Kak Yunus dan Kak Evan ini akan cepet-cepetan buat makan telur puyuh dalam waktu 1 menit. Kira-kira siapa yang menang ya? Wah, ini ada pendukungnya masing-masing ya. Oke, kalau lama-lama lagi kita bakal mulai ya. 1, 2, 3. Bisa kok. Di meja. Ayo, Diam aja pasti. Kak, waduh, Bang. Ini makannya cepet banget ya. Jadi. 1. Oke, masih lama waktunya. Gak bisa Masih diulang. lama. Gak bisa diulang. Wah, ini Kak Evan tampaknya udah mulai lelah makan telur ya. Ayo, ini makannya nih. Gak bisa ditelan. Oke. Itu dari makan itu dia punya doang. 30 menit. Banyak kulitnya. Di Risa itu gak dibakar. Masih semangat nih. Wah, semangat Kak Yunus. Kak Yunus pasti menang. Kesesatan. Boleh bantu besek enggak? Menang, udah. 15 detik lagi. Ayo. Siapa nih yang menang nih? Nah, itu lebih cepet. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Tahan. Angkat tangannya telan. Wah, ini Kak Evan masih. Oke, Kak Yunus berhasil makan berapa? Gak tahu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wow. Jadi pemenangnya adalah Kak Gimana nih, seru nggak acara hari ini? Sangat seru dong. Wah, adik-adik yang di rumah juga menyaksikan acara ibadah Paskah bersama dengan Holy Kids. Kita sudah main games, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita mau kembalikan ke kakak yang bertugas untuk pengumuman. Dadah! Adik-adik, hari ini tadi kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Nah, hari ini Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Yang pertama, Kak Yunus dan kakak-kakak pembina mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus boleh menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kehidupan kita semua. Yang kedua, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan malas-malas untuk pakai masker. Jangan semaunya sendiri deh. Pokoknya ikut aturan dari mami, ikut aturan dari papi ya. Pokoknya jaga kesehatan, minum vitamin. Kemudian yang 3, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas, yaitu membuat kartu ucapan Paskah. Sebentar minggu depan kakak-kakak akan umumin siapa yang dapat reward buat adik-adik yang terpilih. Dan yang keempat, sekali lagi kita akan ketemu setiap hari Minggu jam 9:30 pagi di ibadah Gereja Anak Holikit lewat YouTube GBT Tasikmalaya. Dan Kak Yunus dan kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada anak-anak yang berulang tahun, yaitu ada Priscilla FK, kemudian ada Kevin, dan ada Sianet. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan akhiri ibadah pada hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami boleh memuji Engkau, kami boleh bermain games, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Tuhan nyatakan dalam hidup kami untuk kami boleh bersuka cita di masa pandemi ini.
Berkati adik-adik yang boleh beribadah di rumah, berikan kekuatan kepada mereka, sukacita kepada mereka. Dan hari ini kami berdoa buat teman kami, ada Sila, ada Kevin, dan ada Sianet yang berulang tahun. Tuhan Yesus boleh memberikan hikmat kepada anak-anak ini. Tuhan Yesus memberikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini kami akan menutup ibadah kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali dan kami percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.